Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam bawa kunci, duduk di bawah jendela. Yang jawab salam si murah rezeki di akhirat masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadan nuran wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua juga segenap pengurus Masjid Jamiatur Rahmah. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua juga segenap pengurus kepanitiaan Ramadan 1445 Hijriah Masjid Jamiatur Rahmah. Yang kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kita hormati Bapak aparatur pemerintah, Bapak-bapak RT, Bapak RW. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi beserta adik-adik jamaah sholat berjamaah isya dan sholat sunat tarawih setelah witir, kemudian pecinta kajian ilmu. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah, penguasa jagat raya dan penentu segala langkah manusia. Sholawat beriring salam, marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, Ibu masih semangat Bu? Bapak-bapak masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ya udah Bapak Ibu, ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan bertele-tele. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang saya hormati, Allah telah memerintahkan kepada kita, di samping kita harus menjaga hubungan dengan Allah disebut dengan hablum minallah, Allah juga memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, ada kesenjangan, ada kepedulian terhadap sesama manusia, disebut dengan hablum minallah minan nas. Akan tetapi kadang ada di antara manusia, Bapak Ibu, yang hanya merasa dengan sholatnya lalu diri masuk surga. Hanya ada orang, kadang ada manusia lalu dengan puasa saja lalu masuk surga. Ada orang yang mohon maaf hanya dengan haji umroh lalu masuk surga. Padahal mohon maaf Pak Ibu, di dalam hadis diceritakan bahwa ada seseorang, kata Rasulullah, yang ketika masa hidupnya sholatnya bagus, puasanya bagus, zikir doanya banyak, haji dan umroh sudah sering melakukan. Tapi ketika meninggal tuh orang, kata Rasul, dakhalan nar, masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah orang tersebut sholatnya bagus, puasanya bagus, zikir doa banyak, haji dan umroh sudah berangkat, tapi kenapa engkau mengatakan meninggalnya tuh orang masuk neraka? Rasulullah menjawab, memang betul, akan tetapi dalam hidupnya ada satu hal yang diabaikan, ada hal yang disepelekan, dianggap ringan, dianggap enteng, bahkan tidak dipandang oleh sebelah mata. Apa itu ya Rasulullah?
hubungan dengan manusia putus, maka keluar hadis sahih, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka Bapak Ibu, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, di samping kita yuk jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga zikir doa kita, jaga haji dan umroh kita, tapi jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebih-lebih kita sudah malam ke-11 dari puasa kita, bukan sekedar mengosongkan makan dan minum, merasakan lapar dan haus, sehingga kata Rasul apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atos. Berapa banyak orang yang puasa tapi hasil puasanya tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Maka dengan sudah puasa 10 hari, yuk kita sama-sama berkata di dalam hati kita, ya Allah ini rasanya lapar, ya Allah ini juga rasanya haus. Berarti ini juga yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin, oleh orang-orang yang fakir, begitu juga yang dirasakan oleh orang-orang yang dimana yatim. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan memandang kita hanya dengan hablum minallah langsung masuk kita surga. Maka kalau kita tidak ada kepedulian terhadap sesama manusia, seperti judul pada malam ini, siapakah pendusta agama, Bapak Ibu? Nah, maka tentang pertanyaan ini Allah menjawab. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau kepada pendusta agama? Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi kadang banyak orang yang menjaga sholatnya, menjaga puasanya, ibadah dan hajinya, tapi ternyata di dalam hidupnya divonis oleh Allah menjadi pendusta agama. Maka kita harus paham siapa yang menjadi pendusta agama. Di dalam surat ini yang pertama adalah orang yang nolak anak yatim. Artinya orang yang tidak peduli terhadap anak yatim. Siapa anak yatim itu? Anak yatim itu adalah anak yang sudah ditinggal oleh ayahnya, oleh bapaknya. Nah, kemudian batasan anak yatim sampai kapan Ustaz? Maka Bapak Ibu di dalam hadis, kalau anaknya laki-laki, anak yatim tersebut batasannya sampai mimpi basah. Kalau anak perempuan disebut anak yatim sampai datangnya haid atau datangnya tamu bulan, ya. Nah itu. Tapi Ustaz mohon maaf, mimpi basah belum juga, sampai udah sekian tahun kemudian perempuan pun sama, tidak ada datang bulan. Maka tanda yang kedua kata Rasulullah, ketika sudah tumbuh bulu-bulu di tempat-tempat tertentu, maka itulah batasan anak yatim. Nah, ketika kita memperhatikan anak yatim, apa kata Rasulullah jaminannya Bapak Ibu? Kata Rasulullah, dahulal jannah kahatain. Kata Rasulullah, akan masuk surga seperti dua jari ini. Rasulullah mengangkat dua jari, pertama jari telunjuk, yang kedua jari tangan. Diangkat, tadinya dirapatkan, tapi di akhir daripada itu direnggangkan antara keduanya. Dahulal jannah kahatain. Apa maksudnya? Masuk surga bersama Rasulullah orang yang memperhatikan anak yatim. Jarak ke belakang dengan Rasulullah itu tidak jauh, maka ke sampingnya pun dengan Rasulullah itu tidak jauh. Maka ketika kita mengatakan pengen masuk surga, kemudian jarak yang begitu dekat dengan Rasulullah, maka jangan sampai kita menolak menghardik anak yatim. Perhatikanlah anak yatim, baik makanan dan minumannya, kemudian pakaiannya, begitu juga dengan pendidikannya. Ini hadir Bapak, karena kalau tidak berarti kita masuk kepada pendusta agama. Yang kedua, yaitu orang yang tidak memperhatikan makanan orang miskin. Ibu, banyak orang yang mengatakan kamu sudah beriman, ya jelaslah, sudahlah. Dari kita lahirkan sudah bersyahadat, sampai sekarang jaga sholat. Tapi Rasulullah mengingatkan Pak Ibu,
belum dikatakan beriman kepada Allah dan yaumil akhir, orang yang tertidur karena sakit perut karena kekenyangan, sementara tetangganya saudaranya tertidur karena sakit perut karena kelaparan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, artinya Pak, kita tidak bisa Bu mengatakan diri sudah beriman kalau tidak peduli dengan sesama manusia. Pak Ibu yang dirahmati Allah, nah maka hadirin Bapak Ibu, kadang-kadang saya ke jamaah saya, kalau orang sudah pulang balik haji sekian kali, umrah sudah kali, udahlah stop aja dulu, bukalah mata lahir kita ke depan, ke samping, ke belakang. Kenapa demikian? Karena kadang ada yang di sekitaran sampai kelaparan, sampai menjerit itu perutnya Pak Ibu yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu juga Bapak Ibu, kita sebagai orang yang mengatakan sudah beriman kepada Allah dan yaumil akhir, yang di dalam hidup ini selalu mengharapkan ridho Allah, bahkan nanti di akhirat masuk surga pengennya, maka jagalah dua hal ini. Jaga sholat kita, jaga puasa kita, nilai haji umroh kita, zikir doa kita, tapi jangan lupakan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Sudahkah kita peduli terhadap sesama manusia? Dan ada anak yatim yang di lingkungan kita, yang mohon maaf saya tambahkan barangkali, ketika nanti pas beralun-alun suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, contoh, kemudian adiknya bertanya kepada abangnya, bang mana mama, mana kakak, kan gitu. Serta abangnya kata kakaknya, Masya Allah, katanya apa katanya, gahar padanya, adikku sayang, jangankah kau tanya lagi mama dan bapak, tidurlah engkau biar ku ayunkan, katanya. Pak Ibu, tahu-tahu pas masuk kamar maka berangkulan, lah kakak beradik menangis menjerit Pak Ibu dan kata Allah, yang ketika itu mohon maaf baju lebarannya belum ada, makanan untuk lebarannya belum ada, maka seolah-olah langit berkata dan seisinya, wahai orang-orang yang kaya, apakah enggak mampu 1 bulan penuh berpuasa merasakan lapar dan haus untuk berbagi dengan sesama? Maka hadirin Bapak Ibu, dengan uraian yang sangat singkat ini, mari sekali lagi kita perhatikan dua hal. Hubungan kita dengan Allah, hablumillah, kita jaga. Hubungan dengan sesama manusia pun kita jaga. Maka orang yang dikatakan pendustaan agama adalah, yang pertama tidak peduli terhadap anak yatim, yang kedua adalah orang yang tidak peduli akan makanan orang-orang miskin. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.